Ibu Rita Kardinasari, Ya. narasumber selanjutnya. Ya, baik. Oh iya, wah luar biasa. Apakah Ibu Rita. suara saya terdengar, Bu Endang? Terdengar Ibu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rita sudah bergabung bersama kita. Sebelum kita mulai, berikut adalah Ibu Rita. Saya ingin memperkenalkan Bu Rita dulu ini. Sepertinya kita juga pernah bertemu Bu Rita ya. Tapi di Zoom meeting yang di mana saya juga lupa ya. Baik, saya perkenalkan Ibu Dr. Andarita Kardinasari, SPSI, MSI ya, TAA, CPHR, wah, luar biasa ini. Banyak sekali sertifikasinya. Beliau lahir di Jakarta 14 September 1970. Beliau ini sekarang posisi di Bandung ya Ibu ya. Mungkin kemudian singkat aja Bu. Oh ya boleh. Singkat Instansi saja, beliau cukup. dari Badan Cukup, Kepegawaian ya. Daerah Provinsi Ya. Jawa Barat. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja. Mungkin Bu Rita sendiri mungkin yang akan menyampaikan pemaparan materi dan juga perkenalannya. Baik, kepada Ibu Rita Kardinasari SPSI MSI, kita berikan applause dan reaction. Belum Bu. Mohon izin gimana? Mangga. Monggo. Untuk Ya. penghargaan Ibu memulai, kita berikan reaction kepada Ibu Rita Kardinasari dan waktu dan tempat disilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mohon izin Bu Kapus, Ibu Lucia, serta jajaran Pusat Standarisasi dan Sertifikasi di Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati Ibu Lucia, Ibu Kapus, yang saya hormati juga Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran, yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Endang beserta jajaran, dan yang saya hormati para calon asesi atau peserta sertifikasi kompetensi pemerintahan. Tadi sudah panjang dan lebar dijelaskan oleh Bu Kapus ya. Jadi memang kalau dulu itu kan kita zaman KTBLC tuh kalau mau mendapatkan posisi atau mendapatkan pekerjaan ya pakai rekomendasi. Nah, kemudian sekarang berkembang menjadi zaman CV. Nah, saat ini tuntutannya adalah sudah ke sertifikat kompetensi sebagai bukti legal bahwa kita orang yang mengerti dunia pemerintahan. Kenapa begitu? Karena aparatur itu mereka yang kerjanya ngatur dan ngurus rakyat. Untung selama ini rakyat tidak pernah tanya, Bu Rita, Anda ini kerja ngurus pegawai, memangnya Anda kompeten? Ya, Pak Camat, Anda ini ngurus kecamatan, memangnya Anda kompeten? Untung tidak pernah ditanya. Ini kita ini kalah oleh supir kita sendiri. Ya, kalau supir kita, kamu bisa nyupir, bisa. Mana buktinya ini? Saya punya SIM. Ya. Coba kita juga kalau disupirin oleh supir yang tidak punya SIM atau baru bisa nyopir, pasti nggak mau kita pilih yang berpengalaman. Nah, ini sebenarnya adalah pemenuhan hak akuntabilitas bagi rakyat, bahwa mereka dilayani oleh insan pemerintahan yang kompeten. Nah, memang Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita jangan keliru dengan kompetensi teknis. Kompetensi pemerintahan itu sifatnya umum, generik. Pokoknya semua yang bekerja di pemerintahan wajib membuktikan diri bahwa saya mengerti bagaimana caranya mengatur dan mengurus rakyat serta menjaga negara ini, begitu ya. Nah, manfaatnya banyak sekali ya, banyak sekali manfaatnya, terutama bagi teman-teman yang sudah berusia di atas 56. Ini harus terima kasih pada BPSDM-nya, karena tidak semua provinsi apalagi kabupaten kota memperhatikan hal ini ya. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak berkesempatan open bidding atau Bapak dan Ibu yang mau pensiun ya, itu sertifikat kompetensi ini menjadi persiapan karir kedua.
bisa jadi konsultan di dewan, bisa mengajar, bisa menjadi konsultan di pemerintahan desa atau menjadi kadesnya. Nih, saya ngerti pemerintahan. Saya mah bukan cuma baca atau sekolah, saya mempraktekannya. Gitu ya. Nah, mengapa kita perlu membuktikan ini? Karena unit kompetensi ini nggak ada di swasta. Mana ada di swasta bikin kebijakan anggaran APBD, nggak ada, kecuali mereka jadi konsultan. Itu pun lebih banyak belajar dari kita. Ya, mau di mana carinya, nggak ada. Ya, jadi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sudah jauh lebih maju memikirkan ini. Tapi kok Bu banyak sekali sih tes-tes begini. Kemarin saya baru assessment center. Kan gitu. Sekarang udah ujian lagi. Diuji-uji terus, kapan dipujinya. Nah, ini berbeda. Jadi kalau pengakuan kompetensi itu pengakuan atas jabatan kita saat ini. Kalau penilaian itu lebih kepada proyeksi jabatan kita di masa yang akan datang. Jadi harusnya kalau mau promosi harus punya sertifikat kompetensinya dulu. Ya. Memang beberapa kementerian sudah mengeluarkan sistem sertifikasi tapi belum terintegrasi dalam sistem karir. Gitu. Jadi ibaratnya kalau sertifikat kompetensi itu ijazah SMA. Kalau assessment center itu si penmarunya atau apa namanya sekarang ujian masuk perguruan tinggi. Harusnya ini menjadi syarat. Mudah-mudahan ke depan ini betul-betul menjadi syarat. Ya. Nah, saya sedikit akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu sistem kerja yang ada itu. Kalau di tempat lain ya negara itu nggak ada ceritanya ngangkat dulu baru belajar, bisa dulu baru bekerja. Ya, diklat dulu tentang hal tersebut baru diangkat. Agar apa? Agar rakyat tidak dilayani oleh mereka yang sedang belajar, tapi betul-betul mereka yang bisa bekerja gitu. Ya. Nah, ini contohnya sedikit saya perdengarkan. Itu gimana cara dipilihnya sehingga lo jadi yang pasukan berkuda? Kebetulan masuk unit spesialis, kami harus daftar. Dan kebetulan ini yang lagi open atau? Betul. Lalu di interview ada ujian naik kuda, ya dipilih dari satu kelompok gitu. Tapi lo berarti ujian naik kuda lo sebelumnya pernah naik kuda? Saya belajar naik kuda demi masuk pasukan berkuda. Dan lulus? Betul. Wow. Oke. Mounted Operations Unit, South Austrian Police. Ini adalah tempat kerjanya Richard. Jadi kira-kira dia masuk dulu, lalu kursus, atau kursus dulu baru menjabat? Kursus dulu. Kursus dulu. Kursus dulu, Ibu. Kursus dulu, Bu, baru jabat. Dikduk, istilahnya itu mungkin dikduk ya, Bu ya? Didik dulu Ya, baru gitu ya. Jadi negara tidak mahal membayar kita, ya. Maka kalau Bapak dan Ibu kompeten di kompetensi pemerintahan level 3 atau untuk eselon 3, ini harusnya sudah menjadi tiket untuk di eselon 2-nya. Terus manajerial gimana? Ada di Perkalan. Nomor 16, 17, 18, 19 tahun 2019, pasalnya 19. Bahwa sertifikat diklat pengawas, administrator, PIM 3 dan PIM 2 itu adalah sebagai bukti ya bahwa Bapak dan Ibu telah memenuhi kompetensi manajerial. Ya, jadi nasib kita di PNS ini banyak sekali aturannya. Terus buat apa lagi Bu ini sertifikat kompetensi? Kita lihat di IPASN, Indeks Profesional ASN. Enak loh jadi PNS di Indonesia. Ya, lebih banyak disuruh belajar daripada kerja. Kenapa?
Karena di IPASN itu bobot pengembangan kompetensi 40%. Ya. Kinerja 30%. Coba Bapak Ibu lihat ya. Permenpan nomor 38 tahun 2018. Ya. Bu, saya kan kerjanya di kesehatan. Saya kan kerjanya di arsip. Mana tahu saya aturan ASN. Harus tahu, jangan mau terima gajinya aja. Kalau tunjangan telat kita ribut, ya. Beli HP juga baca manualnya. Sama, ya. Nah, ini sedikit supaya Bapak dan Ibu memiliki arahan untuk apa sih sertifikasi yang akan saya lakukan. Ya, ini mah formalitas lah. Ngabisin anggaran bukan. Tapi ini adalah unsur atau bantuan ya atau fasilitas dari negara untuk mempersiapkan karir kedua bagi Bapak dan Ibu. Itu apalagi Kaltim ya. Bukan wilayah kaleng-kaleng ini, Kaltim ini. Gitu. Bahkan sekarang kan sudah berkembang itu penelitian bahwa di Kalimantan itu katanya serpihan dari Atlantik yang tenggelam di mana pernah hidup bangsa Lemurian. Ya, itu banyak sekarang risetnya kalau Bapak dan Ibu baca. Makanya kalau saya antusias lah kalau ketemu orang Kalimantan itu ya, gitu. Ya. Oke, baik. Nah, ini pengakuan ya. Kayak video tadi ya. Kita harus membuktikan dulu bahwa saya sudah melakukan. Baru kita akui. Ya. Nah, apa yang harus kita buktikan? Ada beberapa. Nanti Bapak dan Ibu kalau bisa Neng Endang, kalau bisa nanti dibuatkan grup WA Neng. Masukkan saya ke sana, nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan portofolionya, gitu. Sehingga Bapak dan Ibu tidak bingung, ya, tidak dikerjain oleh BPSDM, gitu ya. Nah, jadi ya tidak bingung sendirian. Nah, nanti kami akan membagikan ini ya dokumen APL yang bisa diisi lalu dikirimkannya secara soft file. Ya. Pertama data pribadi ini saya kira nggak usah kita terangkan ya. Ini udah kami coba isikan nih. Tadi kan kalau dari perpustakaan istilahnya klaster ya. Kalau kami tuh sudah pakai okupasi dalam level jabatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya di Klatim 3, punya sertifikat kompetensi teknis, punya sertifikat kompetensi pemerintahan hatam itu, harusnya kinerja pemerintahannya meningkat. Ya, kalau perlu nanti sertifikatnya tempel di belakang kursi kita, ya. Gitu sebagai bukti agar rakyat melihat bahwa saya adalah seorang pejabat administrator yang kompeten, bukan yang impoten. Ya, oke. Nah, apa unit kompetensi yang harus dikuasai? Ya, nanti Bu Endang nanti dibikinkan grup WA biar saya kirim standarnya, ya saya kirim contoh-contohnya gitu ya, supaya tidak satu ya. Nah, standarnya itu ini, kita harus membuktikan bahwa kita mampu menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, mampu menghimpun bahan naskah akademik, mampu menyusun kebijakan APBD, mampu melakukan diagnosis organisasi, mampu menyusun rencana kinerja SKPD, mampu membuat kriteria evaluasi kinerja kebijakan. Ya, nah, untuk mencari ini teh apa, ya, kita harus membuka Permendagri 108. Nanti dikirimkan
kita kirimkan nanti aturannya supaya Bapak Ibu tidak sulit mencari lagi ya. Nah, ini contohnya kita akan mencari standar yang ini. Menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Ya, kita search aja karena Permendagri 108 ini banyaknya minta ampun. Nah, kita search. Ya. Bentar ya, ini saya nggak ini nih, nah, ininya tidak bisa membuka PDF, tapi kita bisa cari di sini. Kita search. Nah, jadi ini tadi yang diceritakan oleh Bu Kapus, ya. Nah, Bu, kenapa beda ya dengan Permen PAN 38? Ya, jadi kita bentuk standar kompetensinya mengacu kepada RMCS, Regional Model Kompeten Standar. Ya. Nah, ini sudah ada paket-paketnya. Paket untuk pelaksana pemula, ini dia harus bisa. Untuk pelaksana lanjutan, ini dia harus bisa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa, kalau mereka bersertifikat, putra buah Bapak dan Ibu bersertifikat bisa ditagih. Anda kan kompeten. Masa bikin surat masih nyusahin saya, harus saya ngonsep ulang, ya. Ini eselon 3. Nah, nanti bisa kita lihat di sini. Ya. Menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, ya. Kebetulan di sayap ininya nggak keluar. Ini contohnya yang ini aja ya, contohnya satu yang ini ya. Nah, melakukan pendataan kasus korupsi misalnya, atau harus cari yang ini. Ntar saya coba PDF-kan dulu ya, Bapak Ibu. Saya coba PDF-kan sebentar biar enak. Oke. Ya. Kita tinggal search saja. Nah, nah, ini kita akan ketemu seluruh unitnya. Ya. Nah, untuk kita membuktikan mampu menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, ada beberapa elemen.
Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi pemangku kepentingan. Jadi semua standarnya yang ada di sini, Bapak dan Ibu dibaca dulu ya elemennya apa, karena ujiannya itu ya soal-soalnya dari sini. Gitu ya. Oh, kita mengidentifikasi kepentingan internal. Oh, kita mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal. Ini semuanya yang sudah Bapak Ibu lakukan, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian elemen kedua, mengidentifikasi jaringan kerja dengan pemangku kepentingan. Ya. Tuh. Elemen ketiga, mengembangkan kualitas hubungan. Bagaimana sih mengembangkan kualitas hubungan itu? Ini informasinya disusun, masukan dan tanggapan dihimpun, ya. Potensi konflik diidentifikasi. Nah, di bawah standar ini ada apa sih yang dimaksud pemangku kepentingan internal? Ini dia. Ya. Apa sih yang dimaksud pemangku kepentingan eksternal? Ini dia. Ya. Terus dibaca. Ya. Nah. Sampai peraturannya, ya. Norma dan standar, dan ada pengetahuan yang disyaratkan. Pengetahuan yang disyaratkan apa? Keterampilan yang disyaratkan sampai sikap dan aspek kritisnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu baca dulu standar untuk eselon 3. Caranya gimana? Ya, ini seperti yang saya demokan. Ya. Misalnya kita mau cari apa sih yang dimaksud dengan menghimpun bahan naskah akademik, kita cari. Nah, ini ya. Langsung dia ketemu. Nah, ini ya. Cari standar lengkap yang ada elemen dan kriteria unjuk kerja. Tanpa Bapak membaca ini agak sulit. Ya, harusnya ini dibaca oleh semua. Itu yang pertama, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait standar? Atau saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, nanti bisa menggunakan fasilitas raise hand sehingga bisa terlihat. Silakan dilanjut, Bu Rita. Oke, baik. Oh, ada Ibu. Dari Dr. Leni Aroma. Ya, silakan Bu Leni. Ya, izin Ibu, untuk standar elemen ini yang menjadi kriteria untuk kerja, itu apakah kita dibatasi dengan waktu Bu untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu kegiatan ini, atau seandainya masih ada kekurangan, apakah itu boleh kita tambahkan nanti menyusul Bu? Atau memang harus diselesaikan dalam batas waktu kegiatan ini saja maksud saya? Terima kasih Bu. Ya, jadi standar-standar itu kalau di sekolahan mah kisi-kisi lah gitu Bu, untuk ujian dan untuk nanti pertanyaan, wawancara itu kisi-kisinya gitu. Adapun portofolionya ini yang terkait dengan standar tadi, ya. Kelihatan nggak? Nah, yang menguji itu namanya asesor. Dan yang diuji namanya asesi. Jadi kalau nanti ini dibagikan, ada kata-kata asesi, tulis nama Bapak dan Ibu. Ya. Kalau ini mungkin lebih kepada dokumen administrasi. Nah, setelah Bapak dan Ibu membaca tadi unit-unit kompetensi yang disyaratkan, ya, kita jawab uji mandirinya dulu, ya. Apakah Anda dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan? Berani mati aja ngaku dulu, ya. Nanti dibuktikan. Apakah Anda dapat menghimpun bahan naskah akademik? Isi ini, dapat aja semua, berani mati. Nanti kita buktikan melalui portofolio, tes tulis dan tes lisannya. Begitu. Nah, nanti dari uji mandiri ini harus diisi dulu nanti ya, nanti dibagikan semua materinya di melalui grup WhatsApp. Bapak dan Ibu, kalau ada yang
belum di sini, nanti Bapak dan Ibu akan diberi penugasan untuk mempelajari dulu gitu ya. Jadi kita ngaku aja dulu setelah Anda baca. Apa sih yang dimaksud membuat analisis resiko ketahanan nasional? Masa saya mau di Dinas Tenaga Kerja, bukan di Kes Bangpol. Loh iya, tenaga kerja asing itu masuk unsur ketahanan nasional. Ya, demo buruh masuk unsur ketahanan nasional. Ya, makanya kita perlu membuat grup WhatsApp supaya Anda tidak bingung sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini calon asesi tulis namanya, asesornya dikosongkan. Nah, tujuan dan konsekuensi sudah nanti dicentang iya ya. Salinan standar barusan. Bukti apa yang dikumpulkan ini mau dijelaskan. Nah, sistem banding tadi sudah ya. Dan kalau Bapak Ibu memerlukan bantuan khusus boleh ya. Tadi sudah diterangkan oleh Bu Lusil. Saya mah kalau bisa asesornya jangan cowok ah. Saya suka nggak enak, risih diuji oleh cowok gitu. Boleh ya. Bu, saya tangannya habis stroke, nggak bisa nulis, nggak bisa pencet komputer. Boleh nanti dikasih ya orang yang membantu membacakan. Ya, tapi nggak bisa ganti joki, Bu. Saya emang nggak bisa ikut ujian. Ya itu mah bukan kebutuhan khusus namanya. Itu meminta joki namanya. Ya, oke. Nah, apa saja portofolionya? Ini yang menilai asesor ya, kosongkan. 1. 5 lembar SK atau SP atau undangan atau dokumen ya. Kegiatan yang dikelola dengan melibatkan personel lintas instansi. Misalnya Pak Hardianto dari DPRD, ya gampang undangan dengar pendapat undangan dengan dewan yang ada dari lintas instansi. Ya, ini sudah mencakup portofolio untuk 2 unit. Nah, nanti si asesor akan menggali di sini. Anda peranannya apa? Oh, saya mah peranannya cuma marap surat, yang nggak bisa. Ya, yang Bapak Ibu rancang. Ya. Bu, saya baru pindah, ini baru dilantik di jabatan baru. Nggak apa-apa di jabatan sebelumnya juga. Tapi di jabatan administrator. Jangan mengajukan di jabatan yang pengawas gitu ya. Bu, saya dulunya eselon 2. Saya pindah jadi administrator dulu. Saya sekarang di sini tidak bisa. Pokoknya kualifikasinya harus administrator. Kemudian menghimpun bahan naskah akademik ya. 3 SK, surat perintah, undangan kegiatan ya. Yang mencakup penyusunan aturan boleh ya, SE boleh, surat edaran boleh ya, boleh, tidak perlu harus undang-undang. Pokoknya terkait dengan penyusunan aturan. Bu, saya cuma ada 2, ya masukin aja dulu. Yang penting nanti kalau Bapak dan Ibu ditanya peranan Anda apa sih gitu ya. Itu bisa menyebutkan gitu. Nanti kita kasih versi dinamisnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga nanti dengan pemaparan video ya. Nanti akan kita kasih dinamisnya. Kemudian ini kalau ini sih DPA selama 2 tahun tapi bukan setebal-tebalnya itu. DPA yang bagian Anda saja cukup bagian Anda. Jangan seluruh dokumen DPA yang ratusan lembar itu dikirim. Pasti dikembalikan oleh asesornya. Ya. Kemudian ini juga sama ya, lakip sakip. Nah, yang nomor 7 ini proporsi efisiensi. Ya, proporsi efisiensi seperti bagaimana? Ya, hanya tinggal Anda menghitung saja. Ya. Kemudian resiko ketahanan nasional. Ya, melampirkan 1 buah hasil kajian singkat. 12 halaman itu maksimal ya. Maksimal. Ya. Nanti ini akan kami buat versi videonya ya supaya Anda gampang. Tapi ini singkat ya.
Nah, yang mencakup aspek ya, boleh demografi, ideologi, politik ya, yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Oke. Kemudian ini sumber resikonya juga dijelaskan ya. Sumber resikonya dijelaskan. Kemudian yang ini ya. Ke SK surat keputusan undangan ya yang menggambarkan kesertaan ya. Misalnya kemarin waktu Covid sosialisasi itu bisa ya. Kemudian misalnya terlibat dalam kegiatan undangan dari Kesbangpol, ini terkait mau pilkada boleh, ya mau pilpres boleh, ya gitu. Nanti kalau tidak ada, Anda konsulkan di WA. Kemudian ini juga sama, ya menganalisis informasi budaya lokal, ya. Ini bukan semua ya Bapak Ibu, cukup pilih salah satu saja, mau tentang spiritualnya, mau tentang tradisinya, ya, mau tentang ekonomi tradisionalnya boleh, ya. Satu lembar juga boleh, ya. Atau nanti kita bikin versi videonya. Kemudian ini 3 buah laporan pelaksanaan PBJ, ya, kontrak yang Bapak Ibu lakukan, atau dari sirup mungkin bisa diambil ya, atau bisa digantikan sertifikat PBJ. Kalau punya sertifikat PBJ level 1 tidak perlu. Syukur kalau punya yang PPK. Kemudian pengelolaan layanan pemerintahan. Ini 2 buah survei atau opini publik atau hasil IKM ya, dan 1 buah dokumen laporan pengadaan keluhan. Bu, saya mah nggak punya, dibuat simulasinya. Komplainnya apa terhadap layanan Anda ya, misalnya Pak Bambang dari UPTD, apa komplainnya, dari mana, cukup 1 lembar dibuat ya. Kemudian ini 3 buah dokumen SOP ya, dan etos kerja ya, pengalaman konflik ini juga bisa dibuat dalam versi videonya ya. Minimal 1 buah narasi laporan dari 2 jenis konflik ya. Konfliknya boleh dipilih apa saja gitu, boleh dipilih. Kemudian ini potensi korupsi, ini cukup misalnya ada baligo ya gitu ya, dan kajian singkat 1 lembar, potensinya apa di instansi Bapak dan Ibu, suap, markup ya, gratifikasi ya, atau pemerasan atau apa yang ada, bukan oleh Bapak tapi di instansi Bapak ya. Misalnya saya di BPSDM, potensi suap saya tuh jual beli nilai, kemudian jual beli contoh-contoh tugas, itu potensi bukan tuduhan. Bu, dari saya emang nggak pernah ada kejadian apa-apa, aman-aman saja, saya nggak ada Bu. Iya, bukan menuduh, ini mah potensinya. Karena semua instansi pemerintah punya potensi korupsinya. Ya. Dan melakukan kerjasama dengan konsultan. Nah, Bu, saya nggak pakai Bu konsultan, kalau nggak pakai bikin simulasinya. Seolah-olah Bapak dan Ibu ya, itu disclaimer aja portofolionya. Seolah-olah Bapak dan Ibu bekerja sama dengan konsultan. Ini unsur yang harus adanya. Tujuannya, bentuknya, biaya, dan periode, serta hasil. Nah, itu untuk portofolionya. Ya, saya nanti saya kirim di WA group yang akan dibentuk. Gitu. Nah, ini semuanya dikirimkan secara elektronik. Jangan pakai kertas. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Punten Ibu. Baik, disilakan. Iya, Ibu. Jadi tadi kalau yang misalnya untuk komunikasi dengan pihak ketiga itu
apakah kita bisa Bu, apakah kita bisa melampirkan misalnya surat usulan atau permohonannya kita itu sebagai bahannya Bu? Boleh, silakan. Boleh. Dimasukkan aja ya. Kemudian yang untuk untuk penjelasan dalam bentuk video Bu, apakah ini murni dari pemaparan kita secara personal atau bisa dilakukan seperti dialog gitu Bu? Ya, simulatif sifatnya bisa. Simulatif nih Bu. Ya, nuhun nih Bu. Ya. Ya, izin. Ya, silakan. Ya. Mangga, Pak. Pak Said, silakan Pak. Ya. Terima kasih Ibu Endang, yang terhormat Ibu Rita. Terkait tadi ada beberapa bukti dukung yang harus kita sampaikan berdasarkan portofolio tadi Ibu. Nah, kaitannya yang pertama adalah bukti dukung ini katakan berapa tahun ke belakang yang boleh kita sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya adalah seberapa banyak bukti dukung juga yang harus kita lampirkan setiap item bukti dukung. Katakan tadi ada nomor 1 sampai 16 ya, kalau tidak salah saya baru 16 tadi. Kemudian yang ketiga adalah terkait poin nomor 9. Di situ ada mengelola penanganan konflik baik suku, agama, ras. Nah, kalau misalnya kita dari SKPD kita tidak menangani masalah itu, apakah juga gimana kami harus menyampaikan bukti dukung yang terkait dengan poin nomor 9 tadi, Bu? Misalnya tadi, kalau tidak salah menurut disclaimer sama. Jadi disclaimer itu bikin simulasinya. Oh gitu. Oke, baik Bu. Mungkin yang pertanyaan untuk yang 1 dan 2 bisa dapat pencerahan. Terima kasih. 2 tahun, Pak. Di sini ada nih 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun biasanya Pak paling lambat. Atau sepanjang Bapak menjadi administrator. Tidak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi yang penting jangan dari jabatan pengawas, atau jangan dari jabatan pelaksana, gitu. Ya. Izin Bu. Baik Pak Said, gimana? Atau Bu... Baik, selanjutnya silakan Pak Joni. Terima kasih Bu kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya singkat dan padat aja Bu. Kami kan baru menjabat 2 bulan Bu di eselon 3 dipindah gitu ya. Posisi tetap di eselon 3. Apakah berkas-berkas yang dibutuhkan nanti di eselon 3 yang lama atau yang baru, Bu? Makasih, itu aja, Bu. Boleh, mau yang lama, mau yang baru boleh, Pak. Bisa. Aja, Bu. Ya. Karena yang di baru ini hanya baru 2 bulan, Bu. Ya, yang lama saja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Joni. Silakan, ada yang lain? Bapak, Ibu, disilakan jika ada yang lain. Baik, silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi, mungkin suaranya belum diaktifkan Pak, unmute-nya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joni dan Pak Awal. Ya. Jadi, agak kecil suaranya Pak Edi. Ya agak jauh. Oh iya. Pak Edi pantun dulu, Pak Edi pantun. Oh begitu Kang. Dulu Pak Edi. Silakan Pak Edi. Makan pisang pakai tomat. Cakep. Makin siang makin semangat. Wah, luar biasa, cakep. Luar biasa. Cakep. On spot ya pantunnya. Silakan Pak Edi. Tadi Pak Joni terkait dengan pertanyaan Pak Joni baru 2 bulan menjabat di administrator. Kalau saya mungkin 1 tahun, genap 1 tahun ini Bu. Terus sebelumnya saya fungsional Madya, auditor Madya. Nah, apakah portofolio saya di Madya nanti bisa saya juga lampirkan ke situ? Itu kira-kira. Itu Bu, itu saja singkat aja.
Terima kasih Bu. Ya, saya kira Bapak bisa membuat versi simulasinya, disclaimer-nya, kalau belum pernah dijalankan. Ya, misalnya saya belum pernah loh nanganin konflik, ya bikin gimana seolah-olah kita menangani konflik gitu, actingnya gitu. Baik, demikian jawaban dari Bu Rita. Selanjutnya, jadi bisa buat simulasinya Pak ya, Pak Edi. Selanjutnya, oh Pak Andi. Baik, disilakan Pak Andi. Pak Andi dari BPPD, disilakan Pak, di-unmute. Terima kasih Bu Endang, Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertanyaan beberapa Bu Rita, bisa didengar? Ya, didengar. Agak putus tadi Pak. Oke. Melanjutkan dan menyambung dari pertanyaan beberapa teman sebelumnya Ibu. Ya, kami termasuk orang yang kurang lebih 1 semester yang lalu pindah, ya kan, dalam kedudukan yang sama, jabatan yang sama. Yang ingin saya tanyakan Bu Rita, tatkala kita bicara etika profesi Bu, etika profesi, terus kemudian kita akan membuat sebuah portofolio pekerjaan yang sudah kita tinggalkan. Mohon maaf putus-putus Pak Andi, mungkin videonya bisa dimatikan saja supaya bisa stabil Pak, lalu nanti tanya Pak. Yang pernah kita lakukan hampir 2 tahun, ada beberapa produk yang sudah kita silakan Pak Andi. Itu saya udah kenal pada saat di LAN itu. Oke, melanjutkan tadi Bu Rita, ini terkait dengan etika profesi Bu ya. Tatkala kita diminta untuk membuat satu buah portofolio dalam kegiatan uji kompetensi ini, prinsip kami nggak ada masalah. Tetapi kalau kita harus mengambil data-data yang sudah kita tinggalkan, tentunya ada ada hati atau perasaan yang kurang nyaman dengan pejabat yang menggantikan kita. Karena tentunya kalau kita menggunakan data-data yang lama, kemudian kita expose sedemikian rupa, artinya ada bahasa yang kita kurang move on pada saat kita menduduki jabatan yang baru. Nah, apakah ini juga memang diizinkan secara profesional atau hanya gambaran untuk melengkapi sebuah kegiatan kompetensi ini, Bu? Karena kami khawatir pada saat ini adalah bagian dari pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, kemudian pejabat yang sudah yang telah mengganti kita tadi itu ada posisi yang kurang nyaman, dan kemungkinan juga dalam posisi yang produknya belum ada. Itu nanti kami dalam mengelola hati itu bagaimana Bu Rita? Baik. Karena nanti posisi UKM kita itu tanggal 22 dan 23 Juni. Oke, mohon arahannya Bu Rita, makasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Disilakan Bu Rita bisa menjawab Bu. Mengelola hatinya seperti apa Bu ketika sudah menjabat yang baru tapi menggunakan portofolio yang lama, kegiatan yang lama? Urusan sendiri aja kalau hati itu. Ya itu kan kalau menurut saya tidak terlalu prinsip karena itu bukan dokumen dia, itu kan dokumen negara Pak. Jadi kan bisa gitu ya dengan kulonungun dulu lah gitu ya, pembicaraan dulu gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba mungkin minta data atau apa gitu. Jadi kalau menurut saya nggak masalah Pak kalau itu. Kalaupun misalnya ada di jabatan Bapak yang baru saat ini ya lebih bagus lagi kalau menurut saya gitu. Jadi tidak menggunakan data yang lama tapi menggunakan data yang baru. Ya itu lebih bagus lagi kalau bisa demikian. Tapi kalaupun terpaksa kita mengambil data yang ada misalnya gitu ya, itu ya
menurut saya tidak terlalu problem, bisa berbicara lah gitu, permisi gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Baik, demikian ya Pak Andi ya. Mudah-mudahan bisa mengelola hati Pak ya dengan portofolio ini. Baik, disilakan untuk rekan-rekan yang lain. Jika masih belum ada, mungkin Bu Rita bisa melanjutkan pemaparannya. Silakan. Oh, baik, ada ya Pak ya? Iya Bu. Sepertinya ini suara Pak Anto ya? Bukan? Kok kenal Bu ya? Baik, disilakan Pak Anto. Terima kasih Bu. Mungkin tadi menindaklanjuti dari yang disampaikan Ibu Rita tadi. Mungkin segera aja Bu, grup untuk Ibu Rita segera dimasukkan aja Bu, artinya sebagai tempat nanti kami bertanya kan gitu. Karena tempat bertanya atau tempat curhat Pak? Karena relatif bukan. Intinya ini kita kan ini curhat juga bisa, karena Monijen, halo. Ya, silakan Pak. Ya, ini bisa juga curhat, tapi ini juga curhatan dari sekian peserta mungkin yang hadir hari ini. Baik. Izin Bu melanjutkan. Ya. Artinya sebagai tempat kami untuk bertanya, karena inti dari kita uji kompetensi kan nanti akan di sini kan intinya sebetulnya. Makanya tadi mulai pagi kami ngantuk-ngantuk aja Bu. Ada yang nyemil-nyemil segala macam. Setelah Ibu Rita yang menyampaikan ini, mata tuh langsung bukan 10 watt, 5 watt, 50 watt itu lebih malah gitu loh. Karena yang akan dikerjakan kan sangat luar biasa gitu. Mungkin itu aja izin Bu untuk tindak lanjut supaya efektif Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Adianto. Mohon ditunggu Pak ya. Nanti setelah ini sesinya akan dibuatkan WhatsApp grup. Kami akan koordinasi dengan panitia. Terima kasih. Silakan Bu Ibu Rita, dilanjutkan Bu. Ya, memang untuk memperoleh pengakuan itu kan harus ada pengorbanan. Tapi kan setelah ini Bapak dapat pengakuan dari Dirjen Otda dan BPSDM Kemendagri. Ya. Jadi berani ngadu nanti gitu. Kamu banyak cerita, memangnya kamu ngerti? Kalau saya udah diakui loh kompeten nih dari Kementerian Dalam Negeri. Kenapa sih harus dari Kementerian Dalam Negeri? Ya karena standarnya bersifat nasional sehingga pengakuannya bersifat nasional. Ya. Harusnya nanti Bapak dan Ibu ke orang-orang di IKN itu disertifikasi dulu. Ya, ngerti nggak ngurus pemerintahan? Jangan banyak gayanya aja ngajarin kita-kita. Ya. Ngerti nggak dia pembagian urusan? Ngerti nggak dia interrelasi antara urusan wajib pelayanan dasar dengan urusan penunjang? Bagaimana interrelasinya? Paham atau tidak? Kalau enggak, untuk apa ngajarin Bapak dan Ibu, ngajarin kita-kita yang memang sehari-hari sudah bekerja di pemerintahan. Tapi ini pun juga ada konsekuensinya. Kalau kita sudah diakui kompeten, harus ada ikatan moral dengan yang mengakui. Jangan malu-maluin. Ya, bisa dicabut itu nanti sertifikat Bapak dan Ibu. Ya, misalnya terbukti punya istri 4. Ya. Nah, dikomplain oleh masyarakatnya. Ya, itu berarti nggak peka. Di wilayahnya banyak yang jomblo, ini pejabatnya istrinya 4 misalnya. Ya. Nah, itu. Jadi memang ada pengorbanan Bapak dan Ibu ya. Repot sebentar. Tapi nanti kesananya kompetensi kita itu menjadi legal. Gitu. Bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi silakan. Baik, silakan ada lagi. Bapak Ibu? Baik, masih belum ada berita. Oh, baik, ada ya. Silakan. Ya. Mungkin untuk saat ini kan kita kayak saya kan baru balik lagi ke administrasi. Ini tadi ada data yang harus minimal kan disiapkan untuk portofolio. Kemungkinan kita yang kayak saya kan di UPTD nih bagian di lapangan. Komunikasi antar SKPD itu jarang. Jadi tadi ada kalimatnya bikin simulasi ya. Nah, mungkin untuk pelaksanaan kegiatan untuk kelengkapan dokumen-dokumen nanti mungkin ada link atau sesuatu yang bisa kami juga bisa ngelihat kayak gitu loh Bu. Jadi
istilahnya belajar mandiri juga ada kayak gitu. Karena kalau usia dengan usia yang kayak gini harus membaca buku mungkin paling sejam 2 jam udah taruh bukunya. Kalau didengarin lewat link kan mungkin ada yang bisa kita dengar sambil ngelihat kayak gitu loh. Mungkin dari saya itu aja dulu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Nursyah. Ini usia-usia ABG nih Bu, ini daya ingatnya sangat kuat, jadi perlu ada link yang menguatkan kembali. Nanti aku disiapkan ya. Iya, jadi kalau link pembelajaran mengenai kompetensi pemerintahan itu sendiri itu belum banyak ya Pak. Tapi nanti dari tiap unitnya, terutama persyaratan porto, bisa kita diskusikan. Kalau ini nggak ada, yang mana gitu, seperti apa. Nah itu tidak akan selesai dalam pertemuan 1 jam ini. Karena itu kita akan melanjutkan di WA Group. Nah kalau misalnya dari WA Group belum terlalu jelas, ya nanti di setting Zoom lagi. Ya kita bisa berdiskusi ya terkait dengan porto yang harus ditampilkan. Itu. Jadi kalau UPTD justru kalau kayak konflik gitu lebih banyak contohnya Pak gitu, karena bisa konflik dengan masyarakat langsung dengan instansi lain ya, instansi pusat atau kabupaten kota lainnya. Ya, kalau cuma sekedar surat menyurat itu bisa dimasukkan ya Bu ya, karena bisa. Biasanya kayak gitu, karena biasanya kita kan teknisnya sama bagaimana menyampaikannya supaya yang bersangkutan juga tidak tersinggung itu kita buatkan dalam surat itu aja biasanya. Ujiannya tanggal 20-an ya Bu? Tanggal berapa? Tanggal 23 uji tulisnya? 21-22. Oh 21-22. Oh masih cukup waktu. Masih 1 bulan. Silakan ada lagi? Baik, silakan jika ada lagi. Mohon izin Bu, ternyata peserta sebenarnya sudah ada WhatsApp grup Bu ya. Tinggal memang mengundang Ibu Rita untuk bergabung. Jadi sebenarnya rekan-rekan sudah ada WhatsApp group. Nanti Pak Dimas dari bidang sertifikasi yang akan menginvite Ibu Rita ke dalam grup. Demikian disampaikan informasinya Bu Rita. Ya, ya. Ya nanti dimasukkan. Baik. Ada Bapak dan Ibu silakan. Disilakan jika ada pertanyaan. Baik, ada Pak Ahyar dari KPHP. Disilakan Pak Ahyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah ini Bu, itu kan ada ujian tertulis juga. Nanti ada wawancara. Kira-kira ini persentase penilaian itu sama portofolio sama yang lain itu gimana? Mungkin itu saja Bu. Ya baik. Jadi kalau pengakuan kompetensi atau sertifikasi itu nilainya nggak kumulatif Pak. Dia nilainya konfirmatif. Di tes tulis kompeten nggak? Oh kompeten. Di wawancara kompeten nggak? Oh kompeten. Portofolionya gimana? Kompeten atau tidak? Nah yang kompeten itu yang di 3-3-nya kompeten. Gitu. Kalau ada di salah satu metode itu belum kompeten, itu nanti ada treatment. Apakah penugasan tambahan ya, bukti tambahan atau uji ulang gitu ya. Nah, pada saat tes tulis nanti uji ulangnya bagi yang di bawah batas kelulusan. Biasanya batas kelulusannya itu 60 ya atau 65 begitu. Nanti itu Ibu Kapus yang akan memutuskan ya batas kelulusannya. Kalau misalnya ada yang di bawah itu akan langsung dilakukan uji ulang. Jadi nggak kayak PBJ. PBJ mah kalau udah nggak lulus udah aja gitu. Ya. Kita nganggarin lagi, biaya lagi ya. Gitu. Kalau ini enggak, apakah bukti tambahan ya? Dan juga kalau dalam sistem pengujian menjadi tanda tanya ya. Kalau setiap ujian PBJ yang lulus 1-2 orang ya, ini apa salah soal atau bagaimana? Karena kalau kaidah pengujian itu kurva normal gitu ya. Kurva normal. Jadi harus ditanyakan kepada penyelenggaranya. Gitu ya. Gitu. Dan berarti seluruh penyelenggaraan pengadaan barang jasa kita ini salah semua. Ya. Kan aneh, orang sudah jadi pimpro miliaran diuji belum tidak kompeten. Kan aneh itu kalau bagi saya gitu ya. Gitu. Banget ini Ibu. Iya, ini mau percaya
Mau percaya hasil pengujian, ya, atau pengalaman kerja. Pengalaman. Nah, makanya di dalam sistem pengakuan kompetensi seperti ini ada portofolionya. Minimal dari portofolionya ini kompeten, ya. Dari wawancara kompeten. Nah, kalau dari tes tulis belum kompeten, nanti ada uji ulangnya. Gitu. Jadi ini perbedaannya, ya. Nanti Bapak kan di PBJ, tolong ditanyakan ke LKPP. Setuju banget, Bu. Gitu. Apakah portofolio tidak menjadi sumber bukti bahwa orang itu kompeten? Ini kan pakai duit negara, pakai duit rakyat. Ayo aja ujian. Yang lulus 1, 2, ini ujian apa? Ya, gitu. Apakah kami bisa melihat reliabilitas dan validitas soalnya? Apakah kami bisa melihat ya tingkat kesulitan soalnya seperti bagaimana? Apa tidak bisa ditambah? Ya, apalagi dia kan pakai BNSP sertifikatnya. Setahu saya yang namanya kaidah uji kompetensi untuk sertifikasi tidak boleh 1 metode, minimal harus 2. Ya, ini pun akan saya tanyakan ke BNSP. BNSP suka memeriksa enggak? Ini uji kompetensi yang sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP kok tidak mengikuti kaidah Anda. Lagi pula harusnya kita bukan bersertifikat BNSP, itu untuk tenaga kerja. Ya. Kalau kita jelas undang-undangnya aparatur sipil negara, di swasta aja belum tentu ada tuh yang nanganin proyek puluhan miliar, adanya di instansi pemerintah. Ya. Maka seharusnya sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh LKPP sendiri. Ya. Apalagi kalau kita mau berbicara lebih jauh. Anggaran sertifikat BNSP itu untuk tenaga kerja, bukan untuk aparaturnya. Gitu. Itu dianggarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk tenaga kerja, bukan untuk kita, bukan untuk aparatur. Ya. Nah, ini perbedaannya. Maka di dalam uji kompetensi pemerintahan ini sifatnya konfirmatif. Ya. Di portofolionya kompeten nggak? Ya. Tes tulisnya kompeten nggak? Diwawancaranya kompeten nggak? Ya. Dan ingat, syarat sertifikasi itu harus menggunakan paling kurang 2 metodenya, nggak boleh 1. Ya, nanti Pak Said silahkan tanyakan ke LKPP. Ya, jadi peraturan sertifikasi itu adanya di ISO 17024, BNSP pun ikut ke sana. ISO 17024 landingnya di Indonesia di mana? Di BSN, Badan Standarisasi Nasional. Undang-undangnya mana? Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi nasional. Maka sertifikasi ini masuk kepada golongan sertifikasi personel. Gitu, ya. Nah, personel mana? Personel tenaga kerja ya oleh BNSP. Personel aparatur yang kerjanya ngatur dan ngurus rakyat oleh Kemendagri kalau untuk daerah. Ya, oleh kementerian. Gitu, ya. Gimana ini Pak Andik sarannya? Maksudnya gimana nih? Silakan Pak Andik, ini ada saran nih. Kata Pak Andik, mungkin sebaiknya sebelum melakukan penyegaran lintas instansi, harus dilakukan uji kom sebagai literasi pengambilan keputusan. Izin jika salah. Ya, bisa juga. Memang di Permendagri 108, ini sudah kita lebih maju ya di Kemendagri itu ya. Di Permendagri 108 tahun 2017 pasal 35 sudah disampaikan uji kompetensi terintegrasi, bisa disatuin teknis, manajerial, sosiokultural dan pemerintahan. Gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak repot kita. Teknis uji ke kementerian, pemerintahan uji di BPSDM, ya. Nanti assessment center uji itu bisa disatukan, ya. Karena portofolionya sama dan itu sudah diamanatkan dalam Permendagri 108. Ya nanti Pandik aja usul ke pusat ya. Kalau saya kan cecere. Tahu nggak cecere? Apa bahasa Kalimantannya cecere? Cecere itu ikan kecil-kecil. Remahan dan ginang, Bu. Nah, iya. Masih sampai sore kan?
Untuk apa? Uji kompil gitu. Uji kom. Kerucuk, Bu, kerucuk. Kalau ilmunya bagus banget ya. Bagus. Bagaimana? Ada yang selanjutnya? Kalau namanya untuk menjadi S2 itu, iya. 90%. Pak Yasir? Pak Yasir? Ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin penjelasan dikit, Ibu, terkait dengan apa tadi, membuat kajian. Yang pertama, kajian ini apakah kajian yang kita sajikan nanti di portofolio, kajian yang merupakan kerjasama dengan pihak yang lain tentang bagaimana pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, apakah kajian yang disampaikan nanti itu adalah kajian yang kita susun sendiri untuk menyampaikan bahwa inilah keberhasilan yang kita capai di jabatan yang kita duduki. Makasih, Ibu. Ya, bisa seperti itu, Pak. Itu bagus. Ya. Oke. Bisa. Ya, bisa seperti itu. Ya. Siap, Ibu. Makasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Baik. Ada lagi nih, Bu, dari Bu Rika yang sudah raise hand dari tadi. Silakan. Saya mau tanya ini aja, Bu. Waktu yang digunakan, berapa waktunya untuk wawancara, berapa waktunya untuk tes tertulisnya, Bu, juga portofolionya. Adakah waktu-waktu yang ditentukan selama ujiannya itu, Bu? Makasih. Iya, untuk tes tulis itu kurang lebih 2 jam biasanya. Untuk wawancara biasanya Pak maksimal 1 jam. Baik. Nanti wawancaranya bisa tergantung ya. Jadi kadang-kadang kan sesi itu ada pada satu tempat. Jadi kalau satu persatu yang lain itu suka dengerin. Nah, yang dapat giliran pertama suka komplain. Jadi kalau sesinya di satu tempat biasanya 4 disatukan atau 5 disatukan. Sehingga pertanyaannya sama, jawab langsung. Tek, saling menambahi. Begitu. Karena kami pernah dikomplain oleh peserta yang pertama. Ternyata ujiannya di kantor yang sama. Ya, jadi dia dengerin, makanya lebih lancar jawabnya. Gitu. Ya. Jadi biasanya kalau di satu tempat kita bagi 2. Atau ada juga yang direkam. Kalau ujiannya itu online, direkam oleh dia, dikasih ke temennya, tapi udah ngasih komplain ke kita. Gitu. Ya, jadi nanti dilihat kalau berdekatan ya kita akan satukan gitu. Ya. Ada lagi silakan. Oke. Terima kasih, Izin, Bu Rika. Bu moderator, Bu Endang. Ya, silakan sebentar. Pak Said. Ya. Terima kasih Bu Endang, Bu Rita. Untuk yang uji kompetensi pemerintah ini kan tadi ada beberapa tahap nih. Yang pertama tuh ada uji tulisnya, kemudian ada wawancaranya, kemudian verifikasi portofolionya, dan kalau nggak salah tadi ada satu lagi penilaian pihak ketiga. Gitu ya Bu. Tadi saya sempat lihat paparannya dari Bu Lucia tadi. Nah, untuk penilaian pihak ketiga ini apakah yang dimaksud pihak ketiga ini dari tim BPS? Oh, maaf. Untuk penilaian yang pihak ketiga, itu apakah yang dimaksud penilaian pihak ketiga itu dari BPSDM atau dari Kemendagri, atau ada pihak yang lain untuk yang penilaian pihak ketiga? Kemudian yang kedua tadi verifikasi portofolio. Artinya pada saat nanti ujian, itu kita hanya memverifikasi portofolio kita. Berarti kita start untuk mengisi portofolio itu apakah mulai setelah kita pra-uji kompetensi ini atau ada batasan waktu kapan kita mulai start mengisi dokumen pendukung pada portofolio tersebut. Terus kapan batas terakhir kita untuk menginput portofolio tersebut. Mungkin itu dulu Bu Rita, terima kasih. Iya, kalau dimulainya bisa siang ini juga ya. Silahkan. Nanti setelah WA grupnya saya masuk di WA grup, saya kirim bahan-bahannya yang tadi gitu ya. Sehingga Bapak bisa mempelajari dan kita bisa berdiskusi. Untuk batas akhirnya biasanya 1 hari sebelum ujian. Itu batas akhirnya gitu. Baik, luar biasa nih flash respon dari Bu Rita. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Selanjutnya yang lain mungkin masih pertanyaan dari Bapak pejabat administrator. Ini banyak sekali gempuran pertanyaan buat Bu Rita ya.
Ternyata ada kekhawatiran ya untuk mengisi portofolio ini. Jika masih belum ada lagi, disilakan Ibu Rita. Kita Saya mau masih tanya. ada waktu. Oh baik, adalah yang bertanya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Ya Pak Ahmad Ardian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan portofolio nih Bu, kira-kira nanti mungkin kita mulai setar kalau bisa dari sekarang untuk bimbingannya Bu, mohon bimbingannya. Kemudian bagaimana sistematika penulisan dari portofolio itu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti mungkin ya, nanti kalau kita udah melalui WA grupnya. Baik, terima kasih. Mohon ditunggu ya Pak Ardian ya. Nanti akan dikirimkan ke WA Group setelah sesi kegiatan ini. Baik, disilakan selanjutnya Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan. Bu, dari Bu Setia Pratiwi, Biro Organisasi. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bu ya, pada Ibu narasumber dan juga moderator. Dari yang saya lihat tadi ada beberapa indikator ya, indikator yang di dalam administrasi eselon 3 itu ada 17 ya tadi ya Bu ya. Berarti ke-17 indikator ini harus semuanya ada evidennya saya lihat. Jadi setiap kita melakukan mengisi daripada 1 sampai 17 pertanyaan 17 daripada unit kompetensinya itu ada IPD-nya masing-masing. Ya ingin saya tanyakan Bu, misalnya ini kan misalnya di 084 041 01 itu bicara kualitas pelayanan pemerintah. Ya kan? Kualitas pelayanan pemerintah ini kalau saya lihat juga di 046 01 itu adalah penerapan standar pelayanan. Ini seperti apa Bu? Kalau melihat dari melakukan penerapan standar pelayanan ya, karena saya di biro organisasi ya mengeluarkan menjadi tugas fungsi kita untuk setiap perangkat daerah untuk menyusun standar pelayanan, baik pelayanan langsung atau tidak langsung. Itu mungkin buktinya mungkin seperti asistensi ataukah pemantauan seperti itu. Nah, yang saya perlu penjelasan adalah bagaimana kualitas pelayanan pemerintah itu dalam bentuk seperti apa Bu? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Makasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Rita. Ya, kualitas pelayanan pemerintahan bisa dari indeks kepuasan, Bu, bisa dari LPPD, bisa kan kita bikin indeks kepuasan pelayanan itu. Ya. Ya, demikian jawabannya Bu Setia. Ya. Ya, baik. Selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu Rita melanjutkan? Masih belum ada Ibu. Silakan Bu Rita. Kita masih ada waktu 14 menit lagi Ibu. Ya, saya kira dari saya cukup ya. Tadi sudah kita jelaskan tahapan portofolionya. Kalau soalnya tentu tidak bisa saya paparkan, gitu ya. Hanya portofolionya saja. Kemudian apa yang dinilai dari portofolio itu? Nanti dinilai unsur-unsur yang tadi misalnya pemangku kebijakan tadi ya. Ada nggak unsur pemangku kebijakan internal dan eksternalnya? Makanya penting sekali bagi Bapak dan Ibu membaca paling tidak 1 kali saja standar kompetensi pemerintahan bagi eselon 3 ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu juga kalau sudah bersertifikat nanti jangan tahu-tahu ke atasannya ya. Nih saya udah bersertifikat, Bapak belum. Bisa saya kudeta. Nggak bisa. Karena sertifikatnya itu berlaku untuk eselon 3 ya. Tetapi ke depan ini akan menjadi tiket kalau Bapak mau menjadi eselon 2 ya. Kalau eselon 2-nya udah ya Neng ya, Bu Endah, udah belum? Maksudnya gimana Ibu? Eselon 2-nya sudah sertifikasi belum? Udah sertifikasi belum eselon 2-nya?
Oh, sepertinya saya belum update untuk itu, Bu. Nah, sebaiknya eselon 2-nya juga ya, agar jangan sampai anak buahnya punya sertifikat, bosnya belum gitu ya. Baik. Gitu. Nah, nanti Bapak juga kalau diantara ini kan kalau saya lihat ini dari wajah-wajahnya wajah-wajah sekda semua ini ya. Oh, gitu. amin. Nah, gitu, amin. Ya. Nanti kalau sudah jadi eselon 2, datang ke BPSDM, ayo adakan lagi. Saya ingin sertifikasi untuk jenjang JPT-nya. Seperti itu ya. Jadi ini sangat penting ya. Kita aja pakai baju pengen diakuin yang cakep, pakai baju yang mahal, walaupun sekarang katanya nggak boleh flexing ya sekarang ya. Menurut saya salah arahan ya kayaknya ya. Bukan nggak boleh flexing, nggak boleh boros ya. Jadi kalau nggak boleh flexing masih boleh itu beli baju mahal, asal jangan dilihat-liatin kan gitu ya. Nggak boleh head on, Bu. Head on. Iya. Jadi kita aja pakai pakaian dan penampilan dan sebagainya itu supaya ingin diakui kan ditoto ya, biar rapi, biar bagus. Nah, sama kompetensi. Jadi sangat penting Bapak Ibu untuk memiliki pengakuan secara legal formal gitu ya akan kompetensi kita. Ya, memang tidak mudah mengumpulkan portofolio, tapi kalau ini kita lakukan sebagai bentuk refleksi ya, oh ternyata banyak yang udah saya lakukan. Ya, oh saya bekerja 20 tahun di pemerintahan, ternyata saya ini loh ya, ini akan menjadi kenang-kenangan digital bagi Bapak dan Ibu ya. Saya pernah didatangi oleh mantan peserta sertifikasi. Ibu masih punya nggak rekaman portofolio saya? Kenapa Pak? Iya katanya sama saya waktu itu dihapus, nyesel nggak disimpan gitu. Kenapa? Ya karena katanya saat ini saya mengajar. Saya membutuhkan bukti bahwa saya memang pernah membuat penyuluhan anti korupsi. Nah, itu ya, itu pengalaman saya. Kemudian ada juga beberapa yaitu 4 atau 5 ya yang datang kepada Ibu Kapus, kepada Ibu Lucie ya. Kepada saya juga berbicara. Dia menjadi pansel open bidding ya. Kemudian ada sengketa, ditanya ya, apa dasarnya Bapak jadi pansel? Dia menunjukkan sertifikat asesor kompetensi pemerintahan. Ya, sehingga diakui oleh hakim. Ya, jadi kompetensi ini sangat penting ya. Sekarang tukang elas, tukang batu, tukang tembok juga dituntut sertifikasi ya. Yang bikin sulam alis aja ada sertifikasinya. Masa kita bikin kebijakan buat rakyat nggak ada pengakuan kompetennya? Kan kelewatan itu ya. Gitu kalau menurut saya. Apalagi ini calon IKN ya, dekatkan Bu ya ke IKN ya. Nah, nanti Anda bisa datang ke eselon 3 di IKN. Kamu udah punya ini belum? Kalau belum kalah sama saya nih. Itu. Itu. Barangkali kalau tidak ada lagi, Bu. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada? Iya, jika tidak ada lagi, maka bisa disimpulkan dari yang pertama tadi, Ibu Lucie tadi menyampaikan bahwa jangan ngaku-ngaku. Nah, itu dia, jangan ngaku-ngaku ada berkompetensi meskipun Anda menduduki jabatan administrator. Karena ternyata sudah diamanahkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa memang ada 3 kompetensi harus dimiliki oleh setiap aparatur ya, yaitu manajerial yang Bapak dan Ibu ikuti melalui tingkat PKA atau PKP, kalau dulu namanya PIM 3 dan PIM 4. Ternyata kemudian ada lagi 3 kompetensi, yang kompetensi kedua adalah teknis. Nah, ini dia yang akhirnya akan meminta Bapak dan Ibu untuk melakukan uji kompetensi, dan juga kompetensi yang 3 adalah sosiokultural. Nah, yang selanjutnya ini kalau Bu Rita lebih kepada portofolionya. Nah, ini cukup mendebarkan, dan Bapak Ibu yang mau dituliskan itu seperti apa. Nanti juga akan kita undang bersama Ibu Rita ke dalam WhatsApp group yang sudah Bapak Ibu miliki. Dan selanjutnya yang lebih mengena di saya ingat tadi adalah untuk Bapak dan Ibu, baik yang sudah lama menjabat atau yang baru menjabat ini. Nah, cara mengolah portofolionya ya itu tadi, ada yang berdasarkan mengingat bagaimana mengelola hati ini ya Bu ya. Itu keyword sepertinya saya ingat tadi dari Pak Andik tadi menyampaikan bagaimana mengelola hati dalam membuat portofolio ini. Sepertinya posisi Bapak dan Ibu
sebagian besar ini banyak yang hampir sama, Bu. Banyak yang baru menjabat, kemudian banyak yang kemudian bagaimana mengelola portofolionya sehingga bisa menyediakan portofolio itu ke dalam uji kompetensi ini menjadi yang terbaik lah di antara Bapak dan Ibu sekalian. Baik, jika sudah tidak ada... Izin sedikit Bu moderator. Mohon maaf Bapak, karena sudah saya tutup Pak Joni. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp grup ya Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu. Boleh. Dengan demikian mungkin pemaparan dari dua narasumber kita, dan kita ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih yang pertama untuk Ibu Dr. Handayani Dewi MAP selaku Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian kepada Ibu Siti Jaituni, Ibu Siti Jaitun SOS MSI selaku pejabat administrator di bidang sertifikasi dan pengelolaan kelembagaan, dan tim yang telah memfasilitasi sehingga Zoom meeting ini dapat berlangsung pada hari ini. Dan luar biasa kita ucapkan terima kasih nih kepada dua narasumber kita, Ibu Dr. Andalusia Anneke Tabalujan MPD selaku Kapus Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kemendagri, dan yang terakhir adalah Ibu Rita Kardinasari SPSI MSI dari Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintah Dalam Negeri, dalam tema Zoom meeting kita hari ini yaitu Prauji dan Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Administrator dan Prauji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 secara online daring menggunakan aplikasi Zoom pada hari ini Selasa 23 Mei 2023. Dan kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu 145 pejabat administrator yang telah mengikuti dari pagi dan siang hari ini. Dan jangan lupa ada sesi selanjutnya siang hari, sesi diskusi, dan semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.